Mengapa dalam hal harta warisan, lidzakari mithlu hadzil unthayain, untuk anak daripada seseorang jatah harta warisan yang diberikan oleh agama lebih banyak kepada laki-laki dibandingkan dengan anak perempuan, lebih banyak kepada anak laki-laki dan dibandingkan dengan anak perempuan. Mengapa demikian? Bukankah ini sepertinya tidak adil? Para ulama memberikan jawaban, justru itulah bentuk keadilan. Diberikan jatah harta warisan kepada anak laki-laki melebihi daripada jatah anak perempuan, itulah salah satu prinsip keadilan dalam Islam. Itu bentuk implementasi prinsip keadilan dalam Islam. Mengapa demikian? Karena anak laki-laki ini adalah orang yang akan bertanggung jawab. Lumpuh contoh sederhana. Jino na siro urang meninggal kekebahana agam siro inang siro. Menan juta contoh yang paling mudah. Begitu dia meninggal orang si, dapatkan harta pusaka, umpamanya tak bagi harta pusaka yang 100 juta umpamanya, tak bagi sadum 50 juta apa umpamanya. Kemudian mandua kawin, mandua rencana ini kawin. Le anu ya agam pertama sekali dari 50 jutanya payah fikir ke mahar le. Jilame ke calon perumohji kata bo. Kayu ele berkurang dari 50 jutanya. Kemudian sisa dari 50 juta yang ia dapatkan sebagai warisan, ini juga nanti akan berkurang ketika ia berkewajiban menanggung nafkah untuk keluarganya, untuk istrinya yang paling utama setelah melangsungkan pernikahan. Jadi harta warisan yang didapatkan guna 50 juta dari runci kadang-kadang bisa hantinggai. Tetapi adik ji yang ini 50 juta guna ketika ini mengkawin. Kenapa 50 jutanya? Karena urinang urang terima jelamnya dari kau. Yang lain lah minta mang tukanya. Kemudian setelah melangsungkan pernikahan, urinang urang terima nafkah dari lako. Hanabe harta bunuh. Maka mengapa Islam memberikan lebih banyak warisan kepada anak laki-laki dibandingkan perempuan? Itulah karena Islam mengakukan agama yang cukup adil. Jadi cara pandang dia lagi. Cara pandang lainnya sangat dipertimbangkan dalam agama Islam hal-hal seperti ini. Karena Islam memang agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi rahmat bagi segenap alam. Cuma kadang-kadang nilai rahmat ini tidak nampak dalam pandangan kita ataupun dalam pikiran kita ketika kita melihat sesuatu permasalahan. Ini sebaiknya ketika kita melihat suatu permasalahan yang sepertinya tidak ada nilai rahmat, sebenarnya bukan tidak ada, cuma kita tidak menemukan. Nah, jadi kita pun harus bersikap fair orang hotelnya. Baik lagi urang wate genyan demam, lantas dia tidak bisa merasakan manis dan asamnya sebuah makanan, ya. Lantas dia mengatakan makanan ini makanannya hana mangan, tidak enak, tidak punya rasa. Ini tidak fair. Mengapa dia tidak mengakui saja bahwasanya makanan ini tetap punya rasa, cuma lidah saya yang tidak punya rasa karena saya sedang demam. Begitu saja lebih fair. Ya. Kemudian tengah lagi tengok sakit mata, handuh tak tetap mata uro. Ya bet apa gak ba uronyo mata uro hana tebiit. Tak pegah aju mentah. Nyo mata uro tetap na lagi biasa. Cuma lung tengah sakit mata maka handuh lung niang. Menan. Nya lebih fair dan lebih aman. Nah, jadi kembali kepada permasalahan, ketika nilai kemaslahatan dan rahmat dalam Islam tidak nampak pada kita, ini kita harus mengakui bahwa itu tidak kita temukan, bukan tidak ada. Para ulama bisa menemukan.